bagaimana menafsirkan yang namanya salak yang warna coklat itu nggak usah dibilang rate-nya sekian, nggak usah, langsung aja, gitu ya. Hasilnya itu seperti apa? Ya, maksudnya satu angka gitu ya. Skala warna sawo itu sekian, begitu ya. Nah itu ada 3 penafsiran. Tadi kita sudah singgung, yang pertama dengan koordinat kartesius, suka disebut koordinat planar, koordinat silinder ya, yang tadi sudah kita singgung, dan koordinat bola. Nah, oke, kita lihat satu-satu. Kalau koordinat planar, skalanya skala yang sangat sederhana, oke? Dimulai dari angka 0, sebetulnya 0 ya, 0, mulai 0, sampai skala 255. Ini yang menjadi apa ya, perjanjian lah, ya, perjanjian dalam kolorimetri. Apakah skala warna itu hanya sampai 255? Ya, berarti ini ada 256 peringkat warna blue, ya, 256 peringkat warna red. Yang green juga gitu, 256. Loh, kenapa kok 256? Nah kan angkanya 255. Kenapa? Karena angka 0 itu menjadi karakteristik. Oke? Jadi yang suatu benda yang red-nya itu 0 itu sama sekali nggak mengandung warna red di benda itu. Ya, mungkin aja sawi tadi mana red-nya? Nggak ada. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi red-nya sawi itu 0, nanti green-nya berapa? Mungkin ada blue-nya sedikit. Ya, tapi kalau sudah kita klik itu ada loh, betul, red-nya suka muncul walaupun kecil. Ya, jadi 3 warna ini merupakan 3 skala warna yang terkait. Nggak bisa, susah banget. Walaupun itu misalkan tomat ya, tomat yang merah banget, nggak ada kan green-nya. Kita klik, ada walaupun sedikit nongol juga green-nya. Ya nggak apa-apa, kita pasrah saja ya dengan alat ukur kita. Baik. Ini, nah, oke. Untuk menggambarkan campuran-campuran tadi, ya, ini gambarnya lebih sederhana. Yang di sini sudah kita bahas. Nah, cuma ternyata ada kelemahannya, ya, ada disadvantage di sini ya, yaitu nggak bisa mendeteksi warna yang misalnya gini, wavelength-nya itu apa ya? Wavelength-nya itu punya puncak yang negatif. Ya, wavelength itu kan panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu mencerminkan warna sebenarnya kan. Ya, oke, mungkin Anda bisa cari sendiri ya, warna merah itu panjang gelombangnya berapa sih? Hijau itu berapa, gitu kan? Silahkan. Nah, ada rupanya panjang gelombang itu yang apa ya? Jumlah RGB-nya ini negatif malahan. Ada. Nah, itu tuh nggak bisa dideteksi sama red green blue ini. Ya. Oke, itu kelemahannya. Tapi ya oke lah. Kan tidak semua bahan pangan bersifat seperti ini. Ya, ini kan nggak seberapa jumlahnya yang mempunyai skala negatif. Saya juga belum pernah melihat secara visual ya. Ya nggak bisa dilihat lah ya warna negatif seperti apa. Sudah nggak apa-apa. Toh warna kita yang bisa kita lihat dia hanya yang positif saja. Ya, jadi gitu ya yang RGB. Jadi nanti Anda juga harus melaporkan dengan skala RGB. Oke. Nah, yang kedua adalah koordinat silinder. Ya, kalau koordinat silinder bisa terdiri dari hue, saturation, dan lightness. Satunya lagi hue, saturation, dan value. Ya, dan value. Nah, ini apa ya? Kita tidak usah memperdalam masing-masing. Kita perjanjian aja. Nanti yang selalu kita pakai adalah yang HSL, hue, saturation, lightness. Ya, ini kalau di sini gambarnya gini ya, keluar padahal nggak selalu begini loh. HSL itu nggak selalu begini ya. Kita nggak usah ke sana lah ya ini untuk mengkonversi koordinat planar, koordinat kartesius ya menjadi koordinat silinder.
Saya nggak tahu apakah Anda sudah punya ilmunya atau belum. Kalaupun enggak, nggak apa-apa, nggak usah. Ya, kita tidak sedang mempelajari matematika ilmu ruang. Ya, bukan trigonometri ya. Zaman dulu sebutnya goniometri. Zaman dulu sekali. Ya, jadi ilmu ukur ruang. Itu ya, Leibniz. Nah, kalau misalkan nih, ya, jadi hue itu apa? Jenis warna. Hue itu jenis warna, gitu ya. Nah, posisi hue-nya ada di mana? Seperti tadi, kita harus punya perjanjian. Nolnya di warna apa sih? Nah, itu ya. Kita coba lihat. Sebentar, dulu ini kok nggak ada warnanya? Ya, sebentar. Nah, ya kira-kira kayak gini lah. Kira-kira mulai dari merah terus ke kuning gitu ya, sampai sampai ungu ya, sampai ungu. Ya. Oke, sebentar. Kita rampungkan yang di atas ya. Hue kayak gini. Jadi seperti piringan. Nanti pada posisi berapa derajat warna Anda. Kalau terlalu susah melihat yang kontinu warnanya yang paling kiri, yang tengah aja deh. Itu kan ada pembagiannya jelas ya. Tuh ya. Ini skala 0 dan seterusnya. Ini yang paling kanan itu adalah yang paling kasar. Yang untuk sementara demi ketelitian dari praktikum kita jangan pakai yang paling kanan ya. Jadi, tapi ini memang semuanya ini sudah nggak usah Anda lakukan hitungan itu. Udah ada kok di aplikasi Anda sudah ada. Oke ya, kalau digambarkan secara planar, yang disebut dengan saturation itu kayak gini loh. Kepadatan warna itu kayak gini. Kadang warna itu lemah gitu ya, apa sih, pastel, kadang-kadang gelap. Yang gelap tuh saturation-nya bagus, yang pastel bukan bagus, tinggi. Yang pastel saturation-nya hampir mendekati 0. Nah, ini ya, 0 di sini. Nah, yang susah adalah si merah ini ke kiri dia memengaruhi warna ungu, ke kanan dia memengaruhi warna kuning. Gitu kan? Jadi batasnya gimana? Guys? Pokoknya tengah-tengahnya merah. Terus kan Anda bisa simpulkan dan di sini hue untuk warna The biru recording ya, has biru terang stopped. itu berarti 180. Ya, oke. Nah, untuk saturation tadi ya, kepadatan warna ya, makin ke kiri makin gelap. Yang gelap ternyata malah 0 ya. Terus kemudian saturation yang paling kanan itu apa? Yang warna bersangkutannya itu paling menonjol, paling terang di sini rupanya. Ya, 100% terang. Lightness, nah ini kan apa ya? Kalau saturation itu kan kepadatan warna ya, tebal ya, tebal tipisnya warna. Kalau lightness itu kinclong enggaknya si warna itu. Ya, dia ya kinclong, bright gitu apa ya, memancarkan warna enggak? Ya, This meeting is being recorded. ya, Anda bisa melihat namanya wajah kinclong itu kayak gimana sih? Seperti itulah ya. Nah, terus kemudian selain dalam bentuk silinder, ya lihat yang sebelah kiri itu kan ada beberapa perbandingan ya. Kalau yang paling atas saja, kalau pakai koordinat silinder tuh kayak gitu, bisa dilihat dari atas. Ya, nanti kalau ditambah dengan value, maka lightness-nya sendiri itu udah tergambar di dalam sini. Nih, lihat kan segitiga ini loh. Anda bisa lihat ya. Nah, ini kan berarti lightness-nya makin ke atas makin tinggi, makin ke bawah makin rendah ternyata. Iya kan? Mana tadi? Nah, ini. Makin gelap makin rendah. Ya, makin bright, makin apa? Kinclong gitu ya. Makin bersinar ya mungkin ya, makin lightness-nya makin gede, 100%. Nah, kalau harga itu dimasukkan,
Jadi apa tadi? Angka kecerahan dan bukan kecerahan sih bilangnya. Ya, itu dimasukkan jadi gini nih tafsirannya ya. Tapi lagi-lagi kita tidak usah pusing-pusing ke sini. Kita nanti tafsirnya adalah silinder sederhana. Nah, dan enak kok zaman Anda ini ya. Semuanya sudah ada di aplikasi. Nggak usah ngitung. Jadi yang mana yang kita pakai di antara ini, lihat deh. Ada yang bisa ditafsirkan dengan kerucut terpancung tengahnya dan dibalik. Ada yang kerucutnya atas bawah. Ya, bawah. Ada yang kayak gini nih, kerucutnya. Kayak apa? Gasing yang ditumpuk. Tapi kalau ini kasar. Untuk ini saja, ya. Selanjutnya. Ini tadi sudah. Yang terakhir adalah koordinat bola. Nah, koordinat bola itu apa sih lightness-nya? Lightness-nya adalah yang di sini. Atas bawah itu lightness. Terus kemudian untuk green, itu wilayah-wilayahnya ada di sini. Kalau ini ya, sini. Ya. Merah, aduh ini nggak ada ini sih ya. Apa sih kondangannya udah nggak ada. Jadi ini apa ya istilahnya latar belakang gitu kan. Latar belakang riwayatnya itu adalah penafsiran warna dari masing-masing orang. Gitu kan, mereka diundang gitu kan, di undangannya orang pangan gitu kan, dulu dikasih. Saya pernah kan digituin ya. Jadi saya sebagai responden dipanggil sama teman saya yang IPB di namanya dulu sih TPG, teknologi pakan dan gizi. Nggak tahu tuh, sekarang udah diubah, lupa saya namanya. Dulu udah zaman dulu itu. Ya kalau kita diundang, waduh dikasih masuk juga. Rupanya aturannya begitu ya, kalau ada responden untuk ngecek mangan harus dibuat senang ya supaya akurat nanti tesnya gitu ya. Undangan. Nah seperti itu ya. Nah tadinya tuh disamping dulu gitu ya. Nah sekarang sih enggak lah, udah semuanya udah komputer. Nah seperti ini ya. Anda bisa lihat yellow dan blue itu menempati sumbu yang sama. Hanya saja sumbu plusnya itu yellow, sumbu minusnya adalah blue. Green sama red itu sumbunya pas sumbu seperti yang punyanya Cartesius, tapi sumbu X-nya saja. Ya. Nah, ini kenapa L berseberangan dengan green? Nyatanya di lapangan pigmen ya, tapi bukan dilihat misalkan daun, satu daun, enggak, satu molekul daun. Pokoknya satu komponen pigmen ya, itu tuh nggak mau nyampur. Green itu nggak pernah mau nyampur sama red. Yellow nggak pernah nyampur sama blue, katanya. Seperti itu. Ya. Ya, makanya itu akhirnya dimanfaatkan untuk membuat sumbu. Karena kalau diturutin semua, sumbu kita itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sumbu. Puyeng kan? 3 aja udah puyeng. Ya, oke. Nah, ini ya untuk proyeksinya, tapi ini kebetulan nggak bisa. Animasinya nggak jalan. Tahu deh. Sayangnya apa namanya? Nggak tahu. Nah, ini ada teman saya di sini ya, sebentar. Bos, kamu kan ngajar bos, tak telepon balik ya. Ke Belasuk ya. Loh, kamu ke rumah? The recording has stopped. Bentar. Aku masih di kampus, bos. Ya. Ini kamu. This Ya. meeting is Bentar, being ada, recorded. ada kolega. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya aslinya semuanya itu ya misalkan LAP gitu ya, itu tuh ada rumusnya. Dan rumusnya ini masih panjang loh. Ini merupakan fungsi ya. Gitu, panjang. Nah, pokoknya saya putus aja di sini ya, saya putus aja di sini. Anda tidak perlu ya, tidak perlu
sampai memasukkan rumus, kita harus mencari software atau kalau nggak aplikasi yang bisa menampilkan semuanya. Semuanya itu apa aja? RGB untuk ditafsirkan ke dalam koordinat kartesius, HSL The recording untuk has koordinat stopped. silinder, ya, dan This meeting is being LAB recorded. untuk koordinat bola. Ya, seperti itu. Baik. Nah, seperti apa cara penafsirannya? Ini nanti akan saya saya kirimkan lewat kontak person ya. Nanti tolong disebar. Nanti aja tapi. Oke, saya akan memperlihatkan bagaimana teknik ya. Teknik penafsirannya. Bentar. Bentar, ini yang ada di sini baru tabel data ya. Ingat dulu deh. Sebentar, saudara sekalian. Ini kok sebentar. Oh, rupanya belum saya buka ya. Sebenarnya. Jadi, oke. Setelah ini kita akan belajar bagaimana cara ya, prosedur mengeklik supaya Anda mendapatkan warna. Bentar. Aduh, saya taruh di mana? Taruh di sini ya. Bentar. Oh iya. Ya, bentar ya. Masih belum. Kenapa ya? Saya ulang ya. Ini salah. Tadi barusan. Oh, ini dia. Harus diulang rupanya ya. Nah, saudara sekalian, jadi yang saya bisa karena zaman dulu, zaman saya seperti Anda jadi mahasiswa gitu ya. Ya, bukan mahasiswa. Oh, enggak, Ding. Pada saat saya jadi mahasiswa sudah kenal Photoshop sih memang waktu itu ya. Tapi sebenarnya saya kenal ini ya pas saya S2 ya. Jadi sudah tahun-tahun yang sekarang gitu. Itu bukan apa-apa, waktu itu ya memang lagi senang gitu ya, senang fotografi terus kemudian ngutak-atik warna pakai Photoshop. Ya, bagaimana caranya? Kalau pakai Photoshop, nih, pertama-tama jalankan aplikasi Adobe Photoshop. Bacanya Adobe. BE-nya itu dibaca kayak ini loh, to be ya, to be dalam bahasa Inggris ya. B ada SMR gitu kan. Gitu kan. Ini B seperti itu ya, Adobe. Jangan dibilang Adobe ya. Suka dibilang Adobe Photoshop salah ya. Ini bacanya Adobe Photoshop. Ya, pokoknya dibuka dulu gitu kan. Nanti ada sampel apa namanya? Jadi dari Adobe itu kita bisa membuka gambar. Ya, buka gambar. Gambarnya mana? Misal kita nggak punya gambar makanan, tapi gambarnya gambar bunga. Jadi kita buka nih. Akhirnya di layar tampaklah harga apa namanya gambar bunga. Ya. Yang kedua, oke. Terus kemudian di sebelah kiri dari jadi kalau ini kursor kita ke kiri kan nanti muncul yang disebut dengan tools panel. Yang kayak gini ya. Ada tools. Tools panel ya. Pilih eyedropper namanya, eyedropper tool. Yang ini nih. Yang gambarnya anu ya. Kok dibilang eyedropper jadi kayak seolah-olah kita ditetesin obat mata. Ya. Nah, gambarnya pipet soalnya ini. Gambarnya pipet ya. Jadi satu titik warna yang akan kita lihat secara visual
ya, itu digambarkan kayak kita ditetesin, ya, obat mata 1 titik aja, 1 tetes. Ya seperti itu ya, gampang. Yang kedua, nah terus kemudian akan muncul seperti ini. Ya, di area gambar yang terbuka. Jadi nanti ini begitu kita klik, kan muncul ya, muncul ini. Kita seret ke gambar yang tadi. Nah ini kebetulannya gambarnya gambar bunga ya kan ya. Terus kemudian warna yang Anda inginkan itu yang mana? Yang signifikan. Gitu kan. Misalkan nanti Anda memasak sayur asem misalkan gitu kan, ya pasti di daunnya dong, ya kan? Kalau misalkan Anda kan suka Anda terlalu bersemangat, namanya sayur asem, lengkap, serius, sering loh. Tapi itu boleh gitu. Saya tidak melarang, ya kan? Saya tidak melarang. Jadi betul-betul Anda masak sayur asem pakai jagung, pakai labu, pakai kacang, terus kemudian juga pakai sayur ya, sayurnya taruhlah bayam atau apa ya biasanya ya. Ya apa aja lah ya. Apa ya kemarin itu saya lupa. Pokoknya saya membebaskan. Sayur asem yang mau dibikin sayur asem itu apa? Silakan. Gitu kan kalau kebetulan kalau di daerah sini sudah pasti kan ya. Ada kacang Pak gitu tuh. Silakan. Yang mau diteliti kacangnya, boleh. Gitu ya. Jadi belum tentu daun-daunan loh ya. Kacang panjang itu kan warnanya hijau juga. Warna hijau itu klorofil dong. Boleh. Ya. Jadi nggak masalah. Ada yang meneliti waktu itu kecipir. Cipir ya. Boleh. Nggak ada masalah. Ya. Jadi untuk sampel bahan makanannya, silakan konsultasikan dengan pembimbing. Kalau saya dulu membebaskan. Tapi bisa saja pembimbing sedang menyeragamkan supaya gampang dinilai atau gampang diambil datanya, ya kan bisa aja berhak dong pembimbing melakukan penelitian sekalian yang mengambilkan datanya Anda bisa kayak gitu lewati data praktikum, ya. Tapi kalau data praktikum harus diulang berkali-kali baru boleh dijadikan data yang ya, boleh. Nah seperti itu. Jadi kita klik di sini. Ini misalkan ya, saya pengen pas di tengah-tengah bunga bougainville itu apa sih warnanya? Oke. Kemudian di color panel yang terletak di sebelah kanan, ya, nih, color, ya, ini Photoshop ya. Pastikan Anda berarti di tab color nih. Ada tulisan ini aja pokoknya. Jangan yang sebelahnya, yang swatches. Kalau ini yang di tag gitu salah, berarti harus ke sebelahnya. Ya. Kemudian klik di kotak persegi kecil yang di bawahnya itu dengan warna yang telah Anda seleksi sebelumnya. Jadi ini, ya. Ini. Nah, kotak ini sebetulnya mencerminkan warna di 1 titik ini yang sudah Anda klik sini. Itu warnanya itu ini. Ya. Nah, kalau Photoshop ini cuma satu saja, ditafsirkan langsung R-nya sekian, red-nya sekian, green-nya cuma sekian, P-nya cuma sekian. Oh, enggak gede juga ya. Nah, berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwa bunga bougainville itu paduan warnanya terdiri dari red dan blue. Oke, yang green ada tapi dikit banget. Ya, itu yang saya bilang tadi. Jadi walaupun seolah-olah dari penampakan oleh visualisasi ya, visualisasi oleh mata, bunga bougainville tadi itu nggak ada warna hijaunya sama sekali. Tapi ternyata pakai aplikasi keluar loh. Ini cuma walaupun kecil banget ya, hanya 18. Nah, hanya 10% ya. Kalau dibandingkan dengan masing-masing kita 10%. Ya, terus kalau ini di Photoshop ya, di kotak color picker, ya, dari kotak dialog color picker yang muncul salin kode warna dari warna yang telah Anda seleksi sebelumnya. Jadi kan kita udah sepakat nih warnanya ini, gitu kan? Nanti di kotak color picker di sini, ya, foreground color jadi warna latar depannya.
Di sini nggak ini sih ya, nggak lengkap. Ya, nih. Nah, di sini terlihat posisi warna kita di dalam palet yang apa ya, dominan warna magenta. Itu di sini nih, yang putih ini loh. Atau kalau digambarkan secara secara garis satu dimensi berarti ya. Lihat yang di sini. Tuh posisinya di sini. Ya. Posisinya di sini. Nah, itu nanti kode warnanya boleh diplotkan di bawah nih. C3128C lagi. Ya, pokoknya kode warnanya 3128. Tapi kita nggak ke sana ya. Kita nggak ke sana. Kita lihat apanya? RGB yang penting ya. RGB-nya berapa? 195, 18, 140. Kemudian HS. Nah, di sini dibilangnya HSB. B-nya itu bukan blue loh ya, tapi brightness. Saya lebih suka menyebut lightness karena itu satu kata yang sama ya. Apa? Sinonim. Lightness itu sama dengan brightness. Jadi ini sebenarnya HSL ya, supaya nggak rancu dengan B-nya blue, kita sebut saja ini HSL. Ya. Nah ini lihat ya, hanya berapa U-nya? 319 derajat ya, ini derajat. S-nya di 91%. Oke. Terus kemudian lightness-nya 76% light. Ya, ini. Tapi ingat ya, lightness itu lebih ke apa tadi? Nolnya itu justru yang gelap kan? Mana? Oh, yang tadi ya. Nah, ada di sini ya. Oh, ini aja. Untuk lightness ada ya di sini. Baik ya. Jadi kalau untuk Photoshop kita itu udah bisa semuanya. HSL, LA-nya juga lihat deh. 44, 70. Oh, B-nya ternyata minus. Ya. Kalau B-nya minus berarti cenderung ke warna apa? Kan yellow itu yang positif. Blue-nya berarti minus. Oh, cenderung blue. A-nya positif. Cenderung red berarti kan? Kan minusnya green. Ya kan? Kalau lightness itu cenderung terang nanti ya kan? Karena yang L yang atas justru yang lebih terang. Kalau untuk LAB. Ya. Yang tadi ya, tadi sudah lewat ininya. Apa namanya? PPT-nya sudah lewat. Nanti Anda pulang sendiri. Ya, oke. Nih ya. Alternatif pengolahan datanya, kalau Anda pakai RGB, jadi sawo yang R-nya sekian, terus kemudian B-nya sekian, itu warna akhirnya kayak gimana sih? Nah ini total warna sawo itu diginikan. Dibuat resultan warnanya. Itu ya, boleh. Kalau enggak, lihat yang nomor 1, ambil warna dominan. Tapi kalau sawo, membingungkan. Enggak ada tuh RGB yang kelihatan dari sawo. Beda kalau Anda meneliti tomat. Ya kan? Yang dominan apa di tomat? Merah. Ya udah merah aja. Oh, tomatnya masih mentah. Yang dominan hijau. Ya udah green aja. Jadi Anda hanya melihat harga R-nya saja untuk tomat, red-nya saja. Ya. Atau kalau enggak sawi tadi ya. Sawi. Nah, itu kan hijau. Ya udah kita warna dominan dia hijau, kita hanya lihat skala green-nya saja. Merahnya tidak dilihat, ya diabaikan. Birunya, blue-nya juga tidak dilihat. Merah aja. Ini boleh kayak gitu boleh ya. Gitu. Ini alternatifnya. Atau kalau nanti kita sepakat pokoknya untuk HSB ya karena ada dua alternatif ya sudah. Semuanya harus digambar ya HSB semuanya digambar ya baik itu hue, saturation maupun lightness-nya. Ya. Kalau RGB gampang ya. RGB semuanya deh. Red green blue-nya juga dilihat.
integral resultan yang ini dilihat, gitu kan? Gitu. Nah, warna dominan otomatis sudah Anda bikin di grafik R, G, dan B sendiri. Ya, jadi ini ada 3 grafik loh. Harganya berapa? Kan yang kita pelajari nanti di lapangan itu bahan pangan selama dimasak. Selama dimasak itu terjadi perubahan dari mana ke mana skalanya. Ngerti ya? Jadi pada saat tomat misalnya Anda rebus tomatnya kan bisa begitu ya. Atau Anda goreng. Boleh loh. Digoreng. Nah, pada saat pas dicelupkan ke minyak goreng itu berapa Anda lihat itu sebagai T sama dengan 0. Terus pas sudah 5 menit kayak gimana terus kayak gitu ya. Sampai tuntas Anda ingin memasak tomat itu berapa menit. Angkat tomatnya. Selesai. Ya. Nah, penjejak warna bahan pangan itu nggak boleh di luar alat masak. Bisa-bisa beda. Beda loh. Benar. Kalau udah keluar, jangan-jangan nanti kesorot neon. Ya, Anda masak di panci bahan pangan karena bahan pangan Anda terlindungi dari sorot neon. Beda tuh warnanya seperti ini. Nah, jadi harus yang ada di dalam alat masak. Difoto dulu. Oke ya. Nah, seperti ini ya ilmu tentang ngekliknya. Sekali lagi Anda boleh tidak memakai ini. Boleh pakai color grade itu ada di HP ya. Ada di HP. Itu begitu ini sama kayak gini. Diklik juga nanti keluar mana ya, langsung ke sini. Kalau color grade. Atau color picker atau color guard. Color lupa saya nama-namanya ya. Ada banyak soalnya alternatifnya. Ada banyak ya. Saya tidak membatasi pokoknya. Oke. Oke, kemudian yang terakhir, bagaimana sih caranya melaporkan warna? Ya. Nah, ini kalau sekarang nanti ini kan tinggal 8 menit lagi ya. Ya oke lah, saya minta izin kalau agak lewat sedikit ya. Nih, standar cara Anda melaporkan tuh kayak gini. Oke, susunannya seperti biasa ya, kayak laporan praktikum yang lain, bab 1, 2, 3, 4, 5-nya sama ya, nggak usah kita bahas. Ya, nah ini kalau zaman pandemi Anda itu harus membuat job sheet 1 minggu sebelumnya. Jadi kalau zaman pandemi dulu itu kan 16 minggu ya, atau malah lebih ya. Itu bisa gini kita buat job sheet minggu ini, minggu depannya baru praktikum. Bikin job sheet lagi, minggu depannya baru praktikum. Kayak gitu. Jadi bab 1, 2, 3 tinggal copy paste dari job sheet yang Anda telah buat. Gitu loh. Jadi jangan salah, lapangan itu dulu nggak punya job sheet. Anda yang bikin. Dan ternyata bisa. Serius. Itu sudah berapa kali praktikum? 5 kali kali. Enggak salah. Ingat satu 5 kali. Nggak ada job sheet. Anda sendirilah yang bikin job sheet-nya. Dengan susunan ini tadi. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3 aja ya. Yang untuk job sheet. Nah, ini kan tinggal copy paste sebab 1, 2, 3-nya. Kalau sekarang gimana? Nah, ini Anda akan dibantu oleh para dosen pembimbing ini. Ada beberapa yang sudah memasukkan. Tapi kalau enggak, ya sudah rezeki Anda saja. Nanti Anda tetap bikin job sheet. Nanti siapa tahu job sheet Anda dipakai untuk angkatan berikutnya. Tapi mudah-mudahan ya, dalam waktu yang tersisa, tinggal ada Sabtu dan Minggu, job sheet-nya bisa keluar semuanya. Baik. Nah, bab 4 harus kekunci sama PPT yang ini. Oke? Subbab 41 itu perkembangan warna secara umum. Caranya gimana? Anda buat 10 foto selama pengolahan bahan pangan. 10 ya. Ini di sini masih dibilang sedapat mungkin. Ternyata harus. Tapi boleh ya kalau misalkan waktu mepet, Anda kurangi ini, tapi jangan kurang dari 7 ya. Boleh. Jika tidak memungkinkan kurang dari 10 foto tidak apa-apa,
sebetulnya saya akui minimal itu 5, tapi jangan deh 5 itu kasar banget, susah ditafsirkan bagaimana perkembangan ya karakteristik warna bahan pangan itu. Jadi nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Kalau ini saya agak longgar sih. Disarankan jangan cuma 5, tapi berapa? 10. Baru kalau misalkan belum juga 10 waktu habis Anda harus kuliah. Oke, boleh dipotong. Ya, oke. Foto pertama harus berupa gambar saat badan bahan pangan dimasukkan ke dalam wadah. Jadi begitu cemplungin langsung dipoto. Anda tidak boleh memakai ya warna bahan pangan di luar alat pemasakan untuk membahas ini nggak boleh. Tapi kalau segera Anda foto untuk kelengkapan data boleh. Nanti untuk laporan dilaporkan gitu loh. Oh bahan kita kayak gini loh, ya kan? Di metodologi Anda tambahin dengan apa namanya gambar-gambar bahan yang Anda pakai. Saya mau bikin sayur asam nih. Oh ada asam jawa di foto ya kan? Kalau nggak blimbing ya blimbing bulu gitu kan? Atau kalau tidak apa? Airnya dipoto ya namanya juga sayur asam ya. Itu ada garamnya, ada gulanya dipoto boleh, nggak masalah. Bahannya ada jagungnya dipoto, kacangnya dipoto, nggak masalah. Tapi yang nanti untuk perhitungan adalah warna daun yang sudah dicelupin, ya, yang lain cuekin, ya. Buat keterangan waktu saat foto dibuat, jadi ini foto waktu ke-0, waktu ke-5 dan selanjutnya. Kemarin itu yang paling praktis bahan pangan yang diolah itu dibuat video, baru kemudian di capture, ya, di freeze, di capture. Terus masih di situ nggak? Halo, gimana? Kok bisa? Ini. Ya. Kenapa? Ini gambar saya masih. Tolong dicek, gambarnya adalah susunan bab 4. Subbab 41, betul nggak? Betul, Pak. Betul ya? Oke, udah. Nggak takutnya komputernya lelet sehingga ini belum muncul. Ya oke ya, buat keterangan saat waktu foto itu kalau seandainya Anda nggak foto, nggak dipotret, tapi di video, itu kan di dalam video sudah ada waktunya. Ya, jadi nggak masalah. Gitu. Oke. Terus kemudian Anda langsung lihat contohnya. Selanjutnya buat color palette dari foto di atas. Jadi fotonya di crop ya. Ini nih. Misalkan ini, aduh sayang ini contohnya adalah surabi ya. Kita membuat surabi sampai surabinya tutung nih ya. Dari menit ke 0 sampai ke 18. Ini saya potong per 2 menit saja. Ya. Ya, ini sampai tutup surabi dimasak 18 menit ya tutup. Tapi ini hanya untuk memberi contoh saja. Anda bisa lihat ya, yang di atas, Anda bisa lihat warna yang di atas adalah warna si surabinya secara keseluruhan. Bulat dia kan? Secara keseluruhan. Kemudian, tadi kan Anda klik kan dengan prosedur yang tadi loh, yang sudah saya ajarkan dengan Photoshop tadi, kan Anda jadi punya color palette. Kayak begitu diklik gitu kan. Nah, color palette-nya taruh di sini. Ngerti? Nah, color palette pertama itu skala R-nya berapa, G-nya berapa, H-nya berapa, S-nya berapa, L-nya berapa, ya, L bintangnya berapa, AB-nya berapa, tulis semuanya di sini. Tinggal di copy paste, bukan di copy paste, dicontek saja. Tinggal dicontek saja. Tulis semuanya di sini ya. Ini masing-masing. Di sini ada 10 ya, ada 10 foto. Ngerti ya? Nanti kalau nggak ngerti, Tadi bisa itu dikasih mahasiswa. Apa? Halo? Ada suara. Ini kan di ruangan. Ya. Dikasih mahasiswa. Saya sombere. Terus kemudian itu 41 ya. Ini 4 masih 41. 41 itu tidak dibagi-bagi. Sekarang 42. Judulnya adalah pengamatan skala warna. Sebenarnya nggak boleh. 421 itu sebetulnya Anda tinggal membuat grafik.
Oke, grafiknya apa saja? Grafik red, grafik green, grafik blue, terus ke bawah semuanya, hue, saturation dan sebagainya, semuanya ya. Jadi grafiknya ada paling tidak ada 9, paling tidak. Kalau Anda mau menambah satu lagi yaitu grafik yang akar-akar tadi boleh, tapi itu berarti di grafik yang ini. Bukan kuis. Ya, mau dibilang grafik warna dominan, nggak usah dibuat baru, langsung ada tentukan aja dari red sama green sama blue yang dominan yang mana, yaitu yang skalanya gede. Oke, ya. Pokoknya semua lagi nggak ada. Oke, mohon maaf, ini ada yang nggak di mute. Terus di sampingnya Untuk mahasiswa tolong di mute ya. Siapa ya? Setelah dikunci. Kalau dibobol pasti Mama Jasmine ada. Mau di mute, jangan-jangan malah dosen ini. Ada suara masuk. Masa sih? Ya pokoknya udah hilang aja. Ya mas orang kontrakan nggak ada yang lihat sih. Harusnya bisa ditanya. Mungkin tidak dengar. Mungkin ada yang di sebelah dari siapa yang sedang ngomong? Segera ada yang curiga. Padanya kemana? Katanya dia jaga kosan, jaga kontrakan. Oke ya, jadi kayaknya ada orang di sebelah Anda yang ngomong. Anda nggak di mute. Ada orang asing, berarti bukan orang asing. Oke. Orang asing yang kalau kenalan yang kosan di situ. Nih ya. Terus kemudian untuk selanjutnya 4.3 penentuan skala warna representatif. Ya, di 4.3 Anda menentukan warna mana yang akan dipilih untuk dihitung kinetikannya. Mana warna yang dipilih dari 9 grafik itu, mana yang skala warnanya menurun, mana yang skala warnanya menurun. Oke, kalau sudah tolong Anda kembali lagi ke ini. Iya, mamanya Jasmine sering datang. Foto Anda, foto penuh. Ya. Kemudian lakukan color picker itu di titik yang lain. Di titik yang lain ya. Jadi kembali lagi ke sini ya. Nanti Anda dapatkan palet lagi. Nah, terus kemudian kalau sudah kayak gini, misalkan diulangi sampai 5 ya. Dalam itu tadi misalkan surabi, dalam satu surabi itu 5. Kayak gini didaftar apa? Ditulis semuanya, ditulis apa adanya saja. Ya, ditulis. Ini kalau misalkan kalau saya menit ya, saya menit. Kalau masakan Anda cepat sekali matang, boleh juga dalam detik. Boleh juga dalam detik. Ya? Dalam detik. Nah ini Anda nggak ada yang bisa mendeteksi ya. Ini siapa yang bicara? Mungkin bisa ditelepon dulu ya. Nah, tolong ya kalau ada yang bisa mendeteksi. Nah seperti ini ya. Seperti ini. Terus kemudian bab 44 pendugaan kinetika reaksi. Pakai metode diferensial dulu. Nah, coba ingat-ingat ya, dulu waktu belajar kinetika yang disebut dengan diferensial itu apa? Ya, silakan yang paling gampang pakai order 1 dulu. Order 1. Nah, kalau order 1 berarti bahan pangan awal menjadi produk. A jadi P. Ya, kayak gini. Nah, terus kemudian anggaplah perubahan warna tadi menjadi perubahan konsentrasi. Seperti ini. Lihat ini. Nah, terus kemudian masukkan ke perdesakan. Satu kan gini kan? Oke. Ada turun nanti tanya Anda. Oke. Anda boleh juga asumsikan ya CA ini sebagai skala warna kayak gini loh. Grafiknya kayak gini. Seandainya loh ya, seandainya kita bisa mengkalibrasi antara warna dengan konsentrasi
zat nutrisi di dalam bahan pangan, grafiknya itu kita harapkan seperti ini. Grafik yang berwarna merah itu persamaan matematiknya adalah A sama dengan A kecil gradien kali skala warna. Ya, saya ya. Jadi ketahuan kan? Ya. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian kita olah supaya gampang. Titik-titik tadi itu gini loh. Ada saksi nggak? Kalau ada saksi berarti kuat polisinya. Ya. Oke, gini aja deh ya. Mungkin ini mengganggu juga, sangat mengganggu yang ini ya. Seperti itu. Nanti gini aja, kalau Anda sangat bingung dengan ini, saya sanggup untuk membimbing Anda sekali lagi Jumat depan untuk membuat laporan. Jadi kita sama-sama gitu hari Jumat kayak gini, ya sudah Anda punya data kayak gimana, gitu ya. Kita buat laporannya sama-sama. Ya, boleh. Kayak gitu ya. Nah, ini di Excel ya, semuanya di Excel. Nah, kayak gini ya. Anda bisa gunakan integral, terus ini angka. Ini biasa kok sebetulnya. Seperti kinetika biasa. Ya, seperti kinetika biasa. Oke ya. Nanti ini semuanya akan saya bagikan ya. Coba kita pelajari lagi. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh. Kelihatan nggak Mas? Sebanyak itu rumah nggak kelihatan orang bawa. Nggak kelihatan ini yang sedang. Kalau di layar saya semuanya udah di mute ya padahal. Atau saya? Iya, kan mungkin datar. Tahu saya dicarusin atau bisa diapain? Iya, maksudnya nggak bawa kardus TV atau bawa tas. Mungkin Kayaknya nggak sengaja gitu. Itu kayaknya bukan dari mahasiswa. Kayaknya bukan dari mahasiswa Pak itu Pak. Iya. Iya, soalnya hostnya gitu Pak. Hostnya D4 TKPB Pak itu yang on mic. Oh iya. Apa ya itu KPB? Oh gitu ya, oke deh. Jadi gitu ya. Mungkin saya juga belum bisa sempurna. Gini aja lah, Anda praktek dulu saja supaya betul. Udah deh, bikin data dulu. Caranya adalah makanan Anda difoto sampai matang. Jadi begitu. Kalau saya sih anjurkan video ya, asalkan Anda punya memori yang cukup dan baterai juga cukup ya. Begitu Anda masak, dicemplungkan, Anda video. Awas ya, videonya harus dari pinggir tempat masak. Apalagi kalau Anda merebus, itu pasti uapnya ganggu. Ya, uap itu sangat mengganggu dokumentasi. Uap itu sangat mengganggu dokumentasi. Jadi Anda meletakkan alat rekamnya itu harus dari pinggir alat masak Anda ya, bisa panci, bisa segala macam, dan itu harus agak jauh. Ya, agak jauh, tapi jangan jauh-jauh banget ya. 10 cm juga udah cukup. Jadi nanti kamera Anda nggak terkena ini, nggak terkena uap. Saya itu sebenarnya udah punya ide, cuma nggak punya duit. Jadi kita mestinya lengkapi dengan kipas angin kecil, ya. Kipas angin kecilnya itu dipasang di atas atau di bawah kamera kita, ya. Itu nanti uapnya kan jadi ke sana, pergi ke lawannya si kamera ini. Nah, kalau Anda misalkan punya kipas angin kecil yang biasanya buat komputer itu ya, bolehlah saya pinjam gitu ya. Barangkali bisa dipinjam gitu ya. Jadi itu nanti jangan sampai, soalnya dulu selalu kesulitannya seperti itu, kamera kita berkabut. Nah, supaya nggak ada kabutnya dikasih kipas angin, baik uap dari masakan kita itu pergi menjauh, begitu ya. Nah udah, kalau Anda punya videonya, ya pokoknya dari masakan dicemplungin sampai nanti matang kayak gimana, untuk mengcapture gampang kan, misalkan perlu titik, alias gampang, 10 titik atau mau banyak titik, lebih dari 10 juga nggak apa-apa, capture aja.
Terus kemudian Anda bikin paletnya, lihat RGB-nya dan sebagainya. Pokoknya kuncinya adalah tabel tadi ya. Yang tabel tadi. Udah, habis itu nanti masalah hitung-hitungan ada lagi ya, sebentar ya. Ini yang terakhir ya. Sebentar. Hitung-hitungannya sebentar. Mana ya? Bentar. Hitung-hitungannya ini yang integral tadi ada ini. Nah, sebentar. Tinggal satu halaman saja saya share ya. Nih, ini kita menentukan apa tadi itu? Order ya, untuk menentukan ordernya. Tuh, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Ya. Jadi data kesekian gitu kan ya. Ini ada 10 data. Menit atau detiknya berapa? Kalau saya sih menit gitu. Biasanya kan masak makanan itu kan dalam waktu menit kan. Tapi kalau Anda mau detik boleh, nggak masalah ya, ini nggak masalah. Skala warnanya kayak gimana ya kan? Itu yang sudah terpilih ya skala warnanya. Jadi 9 grafik R, G, P, H, S, L, LAB, mana yang kita pilih kan salah satu aja. Ya kan? Skala warnanya kita taruh sini. Ya. Terus kemudian kita lihat DW W per WO. Nah, DW per WO didekati dengan delta W per WO. Kayak gini ya. Terus kemudian DT-nya didekati dengan delta T. Ya, seperti ini. Nah, sehingga sebenarnya delta T-nya itu seandainya nggak seragam nggak apa-apa. Kalau saya kan seragam nih, menit ke T0 gitu biasanya kan menit ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke 10 menit. Ya, atau 9 menit ya, di sini 9 menit. Kalau Anda kurang yakin, misalkan, oh, wah, ini 0 nggak ke 1, tapi ke setengah menit, boleh. Habis itu 1,5, habis itu 2,5, habis itu 3. Boleh, nggak masalah. Gitu. Yang penting deltanya ini. Tapi alangkah baiknya kalau delta T itu seragam. Ya, supaya kita tahu perkembangannya. Ya oke, nanti dengan pendekatan D menjadi delta, kita tahu D W per W0 per DT. Ya, maka dari sini akan bisa dilihat ininya W per W0-nya seperti apa. Nah, di integral, gitu kan? Jadi W per W0 itu seperti kita membuat luas di bawah kurva, dan kurvanya itu dibikin dulu gitu. Nah, ini kan kita nggak bikin kurva. Mau dibikin juga nggak apa-apa. Nanti di sini nggak ada contohnya sih. Nanti bisa kita kasih contohnya ya. Nah, dari sini nanti akan ketahuan. Ya, masing-masing luasan trapesium di sini itu berapa, kita jumlahkan jadi integralnya. Ya, kalau udah itu udah tahu nanti kita masukkan hitungan yang seperti yang ada di sana. Nanti akan ketahuan harganya. Seperti itu. Jadi kita bisa menemukan order dan juga bisa menemukan K. Oh, ini apa ya? Ini kita baru menemukan order kali ini. Lupa saya. Oke ya, nanti seperti itu aja. Ini semuanya akan saya kasih. Kalau Anda dibaca dulu, syukur-syukur hari Senin dan Rabu besok itu Anda sudah tahu sendiri. Gitu kan? Kalau enggak, berarti hari Jumatnya kita bimbingan cara online kayak gini dan menyeluruh. Jadi bentuknya kuliah umum ya. Jangan sampai, kalau saya lupa, tolong diingetin. Saya suka lupa, nggak nyebar link Zoom-nya itu. Ya, lupa. Baik, mungkin untuk tanya jawab nanti aja ya, nggak usah. Nggak terlalu sore. Ini udah tutup lagi saya ini. Tapi untung ada teman-teman Anda yang di bawah. Saya juga bawa kunci kok. Oke, ini nanti saya ini ya, saya sebar menurut ke teman-teman ke PIC. Nah, ke person in charge masing-masing kelas Anda. Oke? Atau mungkin dari dosen yang sekarang ikut ada masukan? Nggak ada dulu ya. Nah, kalau dosen nanti kita bikin inilah forum sendiri aja.
Mungkin di luar hari Jumat ya kalau bisa untuk bicarakan laporan ini. Soalnya baru satu ini kan. Kalau untuk tekstur udah nggak usah ya. Saya udah jadi satu. Yang untuk reaching nih, yang berat harus dijelaskan betul itu oleh masing-masing pembimbing. Gitu kan. Kalau untuk yang bakso itu perpindahan panas sebetulnya kan. Boleh didekati dengan ini. Jadi kita asumsikan bahwa suhu itu dengan cepat akan merubah daging bakso menjadi daging matang. Jadi daging yang mentah menjadi daging matang dan itu spontan. Kan memang gitu ya. Bakso itu celupin celup gitu aja udah langsung matang loh. Nanti coba kalau nggak percaya Anda lakukan. Ya, seperti itu. Nah, sehingga perpindahan panas di dalam bakso itu bisa didekati dengan warna dari baksonya. Kalau kita belah, dari baksonya dibelah, nanti kan bakso yang belum matang warna merah, ya nggak? Kalau yang udah yang sudah matang kan keabu-abuan warnanya, ya kan? Nah, sehingga rendetan panas dari bakso itu bisa dilihat dari perubahan warna daging bakso, gitu ya. Kita analogikan lah seperti itu. Bakso bisa kayak gitu. Yang paling berat sekarang adalah yang licing, itu memang sangat khusus. Saya harus istilahnya membahasnya itu dengan PowerPoint yang lain gitu. Itu pun juga belum siap PowerPoint. Biasanya saya menjelaskan langsung dari laporan tugas akhir. Tugas akhirnya Nabila ya. Dulu. Oke, begitu saja mungkin bisa kita tutup ya pertemuan hari ini. Halo? Kita tutup ya. Oke, kita tutup. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para mahasiswa dan juga beberapa pembimbing dalam forum kuliah umum ini. Kita jumpa lagi ya minggu depan, hari Jumat nanti jamnya ya, berarti sekitar jam 4 ya. Kalau saya sih pengennya jam 4 kurang seperempat. Tapi saya nggak tahu ya, sholat asar ini pasnya jam berapa. Karena kan hari ini saja tadi di Polban itu, saya lihat jam saya, itu jam 15.37 gitu, akhir adzan gitu ya, mulai adzan ya kira-kira ya 3-4-an gitu lah ya. Bayangin tuh 3:30 lebih loh gitu. Begitu kita mau mulai jam 15.45 tuh memang agak kesulitan, jadi jam 4, makanya kita jadi kayak gini ya, sampai 5:30 lebih nih gitu ya. Sahabat mungkin kalau bisa jam 4 kurang seperempat kita mulai minggu depan. Tapi sekali lagi tergantung dari waktu asar. Jadi tengah aja. Kalau masih seperti ini ya sudah kita mulai jam 4 ya nggak apa-apa. Oke. Terima kasih ya. Saya tutup forum ini. Assalamualaikum The recording warahmatullahi has wabarakatuh. stopped. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, nanti saya kirimkan ini ya PPT-nya semuanya.